Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Kaum muslimin, Bapak Ibu jamaah maghrib yang dirahmati Allah, dan para pendengar dimanapun berada, mari selalu kita awali dengan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang selalu memberikan berbagai anugerah, rahmat dan nikmatnya sampai saat ini kita masih Allah berikan kehidupan yang normal, yang sehat. Ada waktu dan juga Allah berikan umur kepada kita sekalian. Mudah-mudahan semakin kita sadari bahwa hidup ini adalah sementara waktu, sebentar saja. Kita jangan lalai untuk terus meningkatkan ibadah, baik secara kuantitas dan kualitas, mengisi sisa-sisa hidup ini. Semoga kita tetap di dalam ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat dan salam mari pula sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau sekalian. Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah, sambil kita niat i'tikaf, mari kita saling tazkirah, saling berbagi. Mudah-mudahan ada sesuatu yang memberi manfaat pada kita sekalian dalam waktu yang singkat dan terbatas ini. Dalam sebuah hadis kudusi, itu kita ambil beberapa inti sari, ya. Allah berfirman, rumahku di bumi, rumahku yang ada di bumiku, kata Allah, adalah masjid, ya. Dan rumah-rumahku di dalamnya fihi adalah orang-orang yang memakmurkannya, ya, masjid. Maka beruntunglah hamba-hambaku yang selalu bersuci, membersihkan diri, tazkiyah, mulai dari rumah,
sudah jadi kebiasaan, kelaziman membersihkan diri, tidak di pertengahan jalan, tapi dari rumah. Di rumah sudah biasa bersih. Kemudian kata Allah, dia mengunjungi, melangkahkan kakinya, mengunjungi aku, dan merasa tentram, nyaman duduk di rumahku, kata Allah. Maka wajiblah tuan rumah, Allah sendiri, itu menghormati tamunya yang datang ke rumahnya. Ini kita ambil beberapa intisari dari maksud hadis tersebut. Ini menunjukkan bahwa salah satu tempat yang Allah selalu muliakan adalah masjid. Al-masjidu lillah. Masjid itu adalah kepunyaan Allah, milik Allah. Maka kan baik Bapak Ibu sidang jamaah sekalian, kalau orang-orang yang memperbanyak jalan langkahnya ke masjid, wa kasratul khuta ilal masajid, memperbanyak langkah perjalanannya ke masjid, apalagi ke Baitullah, Masjidil Haram, Nabawi, atau ke Masjidil Aqsa. La tushaddur rihal illa min salasati masajid. Jangan kamu bersemangat untuk bepergian, kata Rasulullah, kecuali untuk 3 tempat, 3 masjid: Masjidil Haram, masjidku, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa di Palestina. Artinya masjid, masjid tempat yang Allah muliakan. Man shalla arba'ina yawmas salawati fi jama'ah la tafutuhu fiha takbiratul ihram kataballahu bara'ataini, bara'atun minan nifaq wa bara'atun minan nar. Barang siapa, kata Rasulullah, kalau dia salat arba'ina yauman, 40 hari terus berjamaah, gak pernah tinggal 40 hari terus berjamaah, gak ada yang berselang 1 hari pun, tidak ada yang luput. La tafuduhu fiha, dia bisa bertakbir bersama imam takbiratul ihram, kataballahu lahu bara'ataini, maka Allah menulis mencatat baginya 2 pelepasan. Bara'atun minan nifaq, yang pertama terlepas dari kemunafikan, yang kedua wa bara'at minan nar, dan terlepas ia dari api neraka. Ini di dalam sebuah motivasi yang sangat bagus kalau kita komparatifkan hadis qudsi tadi dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Tidak ada sesuatu yang sia-sia, tapi semua bermanfaat dalam rangkaian ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan dikatakan Allah tak tunduk kepada siapapun. Allah memiliki segala-galanya.
Allah tidak butuh kepada hamba ini. Lau kana alihatun illallah la fasadata. Sekiranya ada dua Tuhan, di langit ada, di bumi ada, ya, itulah fasadata. Sungguh cepat rusaknya, ya, bumi dan langit, ya. Maka Allah itu esa, Allah itu satu. Qul huwallahu ahad. Allah itu esa. Allah tempat bergantung, memohon. Segala, ya, segala hamba ini, makhluk ini bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Al-Ghazali menyebutkan, tidaklah akan terjadi pada alam nyata dan alam gaib sedikit atau banyak, manfaat atau mudarat, untung rugi, maksiat, kecuali hanya dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita juga yang hadir, Bapak Ibu sekalian, yang hadir di sini atau yang tidak hadir, itu semua kan pertemuan taufik, ya, ketentuan Allah. Kenapa hadir di sini? Mungkin hati kita tergerak tuh hadir ke rumah Allah, tuh salat berjamaah, tuh di sini lama-lama berzikir, berdoa, i'tikaf, ya. Ya, semua ini kan qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Ajal, rezeki, kesenangan, kebahagiaan, itu semua kan dalam qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada keyakinan kita dalam rukun iman, ya, qada dan qadar. Yang baik, yang tidak baik, semua sudah Allah tetapkan, ya. Wallahu alladzi lahul uluhiyah fis samai ma'bud wa fil ardi ma'bud la syai'un siwahu taslahu ibadati. Rawahu Tabran. Allah baginya memiliki sifat uluhiyah, ilahun, uluhiyah, ya. Sifat keesaan yang tidak bisa disamakan dengan yang lain, ya. Fis samai ma'bud, yang di langit menyembah Allah, ya. Wa fil ardi ma'bud, yang di bumi juga menyembah Allah. La syai'un siwahu, tidak ada sesuatu selainnya, ya. Ya, yang memperbaiki, memberi kemaslahatan kepada hamba ini, ya. Allah semua. Pak Ibu hadirin kaum muslimin, ini sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu syariat yang Allah turunkan ke bumi ini adalah mengandung kemaslahatan. Ada syariat mengandung kemafsadatan, ya. Apa saja yang Allah petren dari aturan-aturannya adalah untuk kemaslahatan daripada hamba ini, makhluk ini, ya. Bukan untuk memberikan sebuah kemudaratan, ya, yang tidak bermanfaat. Jadi syariat yang Allah turunkan adalah mengandung kemaslahatan bagi hamba-hambanya, baik di dunia ini maupun sampai nanti di akhirat. Itu semuanya kemaslahatan, ya. Maslahah al-istimaiyah, kemaslahatan umum, kemaslahatan untuk kepentingan orang banyak dan sebagainya. Maka ada lima hal kan yang Allah turunkan, ya, yang daruriyah, yang harus dijaga. Yang pertama hifzuddin, menjaga agama ini, ya.
Kalau kita tidak menjaga agama, ya agama akan sirna dan hilang, aturan-aturannya tidak disenangi, ya. Jadi secara pelan-pelan dia akan hilang nilai-nilai dari syariat itu sendiri. Kalau orang tidak lagi mempertahankan agama ini, ya malah takut kepada manusia, ya, tidak takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya, Bapak Ibu hadirin kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, contoh saja, ya, COVID yang katanya masih terus, ya, terjadi penyebaran bersama kita ini, ya, ini kan ketentuan Allah. Kita sebagai umat Islam yang meyakini Allah, kita nggak bisa melepaskan diri, ya. Qadar Allah, ketentuan Allah, ya. Kenapa ini Allah berikan? Tentu supaya untuk mengingatkan manusia. Mungkin manusia ini lalai, ya, sudah jauh dengan aturan-aturan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi ini apa yang Allah berikan sejalan dengan takdir. Takdir atas manusia dibedakan dalam dua hal, ya. Ada takdir yang manusia bisa itu menghindari, itu menolak, ya. Ada takdir yang tidak bisa manusia menolak, ya. Ada takdir yang manusia bisa mencari helah, ada upaya menghindari takdir. Tapi ada takdir yang manusia tidak bisa menolak. Takdir itu kematian, ya. Siapa kita tolak mati, ya. Kapan saja kita akan datang sebuah kematian, ya. Kita nggak bisa menghindari kematian. Kata Allah, sekiranya kita lari dari sebuah kematian, mati itu pasti akan menemui kamu. Sekalipun kita bersembunyi masuk dalam peti kaca, kunci dari dalam, walau fi burujin musyayyadah, sekalipun dalam peti besi kita kunci diri masuk di dalam, maut juga pasti menemuimu, ya. Makanya kita enggak usah terlalu takut kepada mati, ya, ya. Tapi yang perlu kita persiapkan adalah bekal untuk bisa bawa kematian ke dalam alam barzah, untuk bersama kita amal. Itu yang harus kita persiapkan, ya, bukan takut kepada mati dan sebagainya. Dalam surah Al-Hadid ayat 22, 23 itu Allah sudah menjelaskan bagaimana musibah, ujian, ya. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab min qabli an nabraha dzalika 'ala Allah yasir. Apa saja yang Allah uji dari sebuah musibah fil ardi, di bumi ini, kata Allah, dan terhadap dirimu sendiri, ya. Wala fi anfusikum, terhadap dirimu, itu sudah ada ditulis di dalam kitab, dalam Lauh Mahfuz. Illa fi kitab, sudah tertulis itu. Kapan penyakit apa, kapan terjadi, di mana terjadi, ya. Itu sudah ada tercatat di Lauh Mahfuz, di lembaran yang luar biasa milik Allah. Semua tercatat di situ. Termasuk kita yang lahir ada hari ini sudah tercatat di Lauh Mahfuz. Yang akan lahir juga sudah tercatat di Lauh Mahfuz, ya. Itu kebesaran, kekuasaan Allah. Nah, jadi semua musibah yang Allah berikan, uji di bumi ini, yang terjadi terhadap diri kita sendiri, itu sudah ditulis di dalam kitab Allah. Kitab Allah itulah Lauh Mahfuz, ya. Min qabli an nabraha, sebelum Allah menciptakan makhluk manusia ini, sudah duluan Allah tulis di sana ada, ya.
Kalau kita misalnya memberi perbandingan yang lain, penyakit, dalam diri kita sudah ada benih penyakit, siapapun kita ini. Cuma kadang-kadang kekebalan, imunitas tubuh ya bisa bertahan, ya bisa tidak mudah berjangkit, ya. Mungkin kita jaga kesehatan imunitas kita, tapi benih-benih penyakit itu dalam diri kita sudah ada, ya. Muncul tidaknya, ya. Parah tidak, itu saja persoalan, ya. Jadi Allah ketika menurunkan, kita tidak menyalahkan siapa-siapa. Memang Allah sudah memberikan dari awal informasi kepada kita sekalian, ya. Zalika 'alallah yasir. Hal yang demikian itu mudah bagi Allah, enggak sulit, ya. Ada sesuatu yang harus ya kerja keras, ya Allah itu kan mudah, gampang bagi Allah. Kun fayakun, jadi sesuatu sebagainya. Semua ini merupakan kehendak Allah, ya. Kalau kita lihat ayat 22 Al-Hadid ini, semua yang terjadi ini kan kehendak Allah Subhanahu wa taala yang mutlak, ya. Yang mengawal, yang memiliki, ya. Rabbul Alamin, Tuhan sekalian alam ini, ya. Dan diawasi, ya. Ya. Sebagainya, saya kira enggak ada sesuatu yang membuat kita jadi risih, jadi rasa ketakutan, ya. Takut yang berlebihan, gelisah yang berlebihan, al-wahmu nisfudda. Jadi kalau kita terus khawatir, gelisah, ya, ya, itu mengundang setengah penyakit, ya. Mengundang setengah penyakit. Maka bagaimana? Kita harus menempati diri kita dengan ketenangan, ya. Itma'an, ketenangan, tenang kita, merasa puas dengan apa yang ada, itu nisfud dawa, mengundang setengah obat, ya. Cobalah Bapak Ibu sekalian, apalagi kita sedang sakit, terus memikirkan kapan datang malaikat maut, kapan mati datang, ya, dicabut nyawa. Terus itu yang terpikir, jangan, ya. Tapi beristighfarlah kepada Allah, berdoalah kepada Allah, ya. Tasbih, tahmid, ya, membaca Quran, ya. Jadi saya kira itu akan memberikan sebuah ketenangan kepada kita. Tapi kalau terus terpikir, nggak sakit jadi sakit, ya. Malah terus akan bertambah sakit, ya. Pertama satu sakit, tapi karena terus di benak kita kegelisahan, gelisah berpikir, penyakit lain pun bertambah dalam jasad kita. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, ini sidang jamaah yang dirahmati Allah. Takdir ini di dalam ilmu akidah disebut dengan takdir kauni. Artinya takdir, sesuatu takdir yang memang tidak bisa kita hindari, ya. Ketika Allah memberikan suatu penyakit kepada kita, kita nggak bisa menghindari, tapi kita dianjurkan nanti berobat, ya, berobat, ya. Apa sakit, ya, kita cari apa sakit, ke medis atau ke siapa, ya. Kita cari apa persoalan, apa akar sehingga kita jadi sakit dan sebagainya. Jadi ini disebut takdir kauni atau takdir mubram, ya. Sesuatu takdir yang tidak bisa kita hindari, ya. Itu sudah ketentuan Allah di sana, sudah Allah tulis di sana, ya. Tapi di sisi lain, kalau kita lihat ayat berikutnya, likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakur. Kenapa Allah menginformasikan kepada kita bahwa musibah ini sudah tercatat, sudah duluan ada di Lauh Mahfuz, ya. Likaila ta'sau ala ma fatakum, kata Allah,
supaya kamu tidak berputus asa, ya, terhadap apa yang hilang darimu. Kalau datang musibah, ya, hilang harta, hilang anak, meninggal anak, dan seterusnya lah, musibah. Jadi kita tidak cepat-cepat pesimis, ya, tidak berputus asa, karena Allah sudah memberitahukan informasi dari awal. Ada kalau datang musibah dari Allah, karena musibah itu kadang nggak bisa dihindari, ya. Itu kekuasaan Allah, hak mutlak ada pada Allah. Kita tidak putus asa, tidak pesimis, ya, kembali semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan harta kita hilang, jangankan harta kita habis, baik karena hilang dicuri, terbakar, dirampok dan sebagainya, ya, atau dengan cara-cara yang muslihat, ya, dengan cara-cara yang ma'ruf, kita sedekahkan, kita wakafkan, ya. Jangankan itu habis, kita sendiri ini juga akan diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita ini milik Allah dan kita kembali kepada Allah. Makanya hana perle kita khawatir, rasa takut yang berlebihan, ya, karena kita milik Allah, ya. Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah apa namanya yang disebut dengan akidah, ya, keyakinan kita ini harus kuat, ya. Jadi kalau ada hal-hal yang mungkin bisa kita ikhtiari, menghindari diri dari hal-hal musibah, dari hal bencana dan sebagainya, itu tidak lagi takdir kauni mubram, tapi takdir syar'i, ya. Kita bisa ikhtiar, ada ikhtiar manusia menghindari. Bagaimana kita membuat sebuah masjid supaya tahan gempa, ada ilmu, ya, dibuat dalam konstruksinya yang kuat, besinya yang besar ke dalam dan sebagainya. Itu ikhtiar manusia. Kita buat rumah, ya, supaya kuat, ya, supaya kalau ada gempa tidak cepat roboh. Itu kan ikhtiar manusia, ya, itu menghindari hal-hal yang emergensi, ya, supaya tidak terus dia roboh, angin saja bisa roboh dan sebagainya. Ini namanya apa namanya? Ikhtiar atau takdir syar'i atau ghair mubram dan sebagainya. Makanya Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, semua penyakit yang Allah berikan, apa, virus, kematian, ya, apa, memang ketetapan Allah itu sudah berdasarkan, ditakdirkan atas manusia, sehingga manusia kadang nggak bisa memilih, ya, nggak ada hak muyassar, tapi itu sunatullah, terjadi begitu saja, ya, pada manusia, baik tidak baik, ada yang miskin, ada yang kaya. Tapi yang miskin jangan kita memang menerima terus fatalis, oh lungkam miskin, anak perleja usaha, tidak seperti itu. Tapi ada ruang-ruang ikhtiar, bekerja, mencari nafkah supaya berubah kemiskinan kita jadi orang yang berada dan seterusnya. Pak Ibu hadirin kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah, kul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallah falyatawakkalul mu'minin. At-Taubah 51. Katakanlah oleh Muhammad, tidak akan terjadi musibah, la yusibana illa ma kataballahu lana, han terjadi sebuah musibah kepada kita kecuali apa yang sudah Allah tetapkan, ya, kepada kita. Kalau memang sudah Allah tetapkan, kita nggak bisa menghindari, ya, tsunami, gempa bumi dan sebagainya, ya, kita nggak bisa menghindari.
dan seterusnya. Makanya Bapak Ibu sidang jamaah, takdir yang bersifat kauni itu rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tidak bisa diketahui oleh manusia ini. Maka kita dianjurkan untuk tawakal. Kita bertawakal kepada Allah, ya. Jangan kita berputus asa, ya. Jangan kita pesimis, ya. Kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jangan pesimis kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau Allah beri ujian kepada kita, tapi kita tetap sabar, ya. Sabar. Ma'afat. Wala tafrahu bima atakum. Tapi ketika Allah memberi nikmat, rezeki yang mudah, sehat jasmani, terhindar dari bencana musibah, ya, wala tafrahu, jangan kita lupa diri, ya. Jangan euforia, jangan lupa diri, ya. Tapi kita harus bersyukur kepada Allah. Kalau tadi diberi ujian kita sabar, tapi kalau Allah berikan nikmat kepada kita, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur dalam arti asyukru al-i'tirafu bin ni'mah wal qiyamu bil khidmah. Dalam arti syukur itu adalah kita mengakui, Bapak Ibu sekalian, semua yang kita rasakan ada nikmat pada diri kita, di luar diri kita, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Makanya kita disuruh bersyukur, ya. Bersyukur dalam arti melaksanakan semua perintah. Wal qiyamu bil khidmah, kita menjalankan semua perintah-perintah Allah, meninggalkan seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seperti itu. Diberi musibah kita bersyukur, bersabar. Diberi rahmat kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang yang cerdas, orang yang bijak, orang-orang yang bijak itu selalu ingat zikir Allah, ingat Allah, dan kita ingat kematian, ya. Dan mempersiapkan bekal untuk mati, ya. Jadi jangan kita juga lalai, ya. Kalau kita sudah tahu hidup ini ada batas, kenapa kita tidak mempersiapkan diri untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita harus mempersiapkan diri kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu takut, ya, bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan kamu mati, kata Allah, kecuali kamu di dalam muslim, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini ada beberapa penafsiran, ya. Ya, haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun, ya. Kita selalu dalam wiqayah diri, menjaga diri, Bapak Ibu sekalian, ya. Jangan, kalau bisa kita hindarilah dari dosa kecil atau besar. Jangan kita menabung dosa,
Tapi kita harus selalu menabung pahala, ya, dan amal-amal yang baik. Yang pertama, haqqa tuqatih, kita bertakwa sebenar-benar takwa, ayyuta'a fala ya'si, kita taat, selalu mematuhi perintah Allah, taat terhadap perintah amarnya, dan meninggalkan seluruh larangan, tidak melakukan maksiat, ya. Maksiat bisa fahisyah, ya. Fahisyah, kekejian, ya. Bisa dimaknai dengan zina, ya. Bisa dengan dosa besar, apa, ribawi, riba, rentenir, ya, ya, atau membunuh orang, ya, atau khamar, ya. Itu maksiat, fahisyah, semua mengantarkan manusia untuk menabung, invest dosa, ya. Kita harus menabung pahala, karena itulah nanti yang menemani kita, ya, di alam barzah atau ketika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, Ibnu Mas'ud mengatakan ayyuta fala ya'si, kita taat, mematuhi segala perintah Allah Subhanahu wa taala, supaya kita haqqa tuqatih, supaya kita nanti meninggal kembali kepada Allah dalam menyerahkan diri, ya. Sempat membaca kalimah thayyibah, la ilaha illallah, tidak ada lain Tuhan, tidak ada Tuhan lain selain Allah. Man kala akhira kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah, barang siapa sempat membaca kalimah thayyibah ketika akhir hayatnya, kata Rasulullah, dia akan masuk surga. Tidak perlu dihafal, yang membaca itu adalah amal kita, ya. Oh, hari ini kita hafal, nanti bisa terucap ketika kita doa, tidak perlu dihafal. Tapi amal itulah yang memberikan, ya, yang bisa mengucapkan, ya, tidak keluh lidah kita, tapi kembali kepada Allah dengan senyum dan selamat. Yang kedua, wa ayyul-kara fala tansa, agar kita selalu ingat akan Allah, rahmat, nikmat yang Allah berikan kepada kita, ya. Saya kira walaupun tidak lebih, Bapak Ibu sekalian, tapi cukup memadai Allah berikan, ya, kepada kita dalam kapasitas kita masing-masing, ya, ya. Fala tansa, kita enggak pernah melupakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa atakum min kulli ma sa'altum, kan Allah sudah memberikan apa yang pernah kita mohon, kita minta, kita berdoa, Allah sudah memberikan itu kepada kita sekalian. Apa yang kurang? Coba kitalah yang membuat apa? Hisab, ya. Menominalkan, muhasabah, ya. Menghisap diri sendiri, apa yang kurang hari ini. Malah lebih Allah berikan, ya. Malah lebih Allah berikan. Tapi yang lebih itu tadi kan supaya kita ingat kepada Allah, bersyukur, supaya Allah menambah lagi nikmat itu kepada kita sekalian. Jangan sudah Allah berikan nikmat malah kita sembunyikan, ya. Kita jadi kikir, ya. Malah itu jadi bencana kepada kita sekalian, ya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi ila syadid. Kalau kita bersyukur kepada Allah, Allah itu menambah sisi nikmat kepada kita sekalian. Tapi kalau kita ingkar, kufur, ya, apa namanya, tansa, melupakan, ya, apa yang Allah berikan kepada kita, ya, saya kira kita akan diberi azab, ya, diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kita dera dengan COVID ini terus masih bersama kita, ya. Jadi kita ini kan harus taubat, harus lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan hanya kita prokes, ya, protokol kesehatan, ya, jaga jarak dan sebagainya, tapi kita tidak pernah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi siapapun
akan datang ya kematian. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika ajal ini tiba, nggak bisa dipercepat, nggak bisa diperlambat ya. Semua take dia. Itu sangat disiplin. Allah itu sangat disiplin. Nggak seperti kita manusia ini. Nggak ada diperlambat sedikit pun dan dipercepat sedikit pun, nggak juga seperti itu ya. Jadi begitu disiplin aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, wa ayyashkura fala yakfur. Maka kita supaya ada bekal menyerahkan diri muslim nanti mati ketika kembali kepada Allah, kita selalu bersyukur kepada Allah. Jangan kufur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian. Kita bersyukur ya. Mudah-mudahan Allah akan menambah dengan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua ini Bapak Ibu sidang jamaah sekalian, tentu kita sudah dipayungi oleh tiga pilar dalam syariat Islam ini. Akidah, keyakinan yang kuat ya. Jadi daya tahan kita ini ya, nggak ada goyah sedikit pun. Kita istiqamah dalam hidup ini ya. Allah, ketika Allah berikan nikmat kita bersyukur, ketika Allah beri ujian musibah kita sabar, dan seterusnya. Ada syariah, aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala jangan kita langgar. Kemudian ada nilai-nilai kebaikan, ihsan antara kita satu dengan yang lain, saling berbagi antara satu dengan yang lain. Kalau kita lebih sedikit, kita sharing, kita berbagi dengan anak yatim, fakir miskin, orang-orang yang membutuhkan bantuan kepada kita sekalian. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah semua ini kan yang mengatur, tidak ada yang lain. Wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim ma allafta baina qulubihim walakinnallaha allafa bainahum innahu azizun hakim. Al-Anfal ayat 63. Jadi semua ini Allah yang atur ya. Hidup kita harus saling ukhuwah, yang berdampingan ya, satu dengan yang lain, tidak ada saling benci ya, fitnah di antara kita ya. Yang mudah-mudahan kita saling marhamah ya. Jadi di antara satu dengan yang lain, dengan hidup saling ukhuwah, saling silaturahim, juga Allah akan memberikan sesuatu yang baik, keberkahannya kepada kita sekalian. Mudah-mudahan Allah meridai, mudah-mudahan Allah menjauhkan segala ujian dan musibah kepada kita sekalian. Amin ya mujibas sailin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi